Halo kawan-kawan semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di Live Tapele. Malam hari ini Tapele akan ngobrol singkat dengan ada teman-teman muda nih. Jadi mereka kece banget pokoknya. Kita mau mengajak mereka untuk membahas satu topik atau satu tajuk, yaitu memelihara integritas bagi kaum muda. Nah, eh, ada 3 orang ya, teman kita yang kece pokoknya. Mereka akan berdiskusi bersama di sini. Saya akan mengundang mereka bertiga. Kita akan ngobrol-ngobrol singkat. Kira-kira bagi mereka apa sih pentingnya sebuah integritas dan bagaimana di dalam kehidupan di masyarakat atau praktik gitu. Termasuk juga mungkin kehidupan misalnya ada yang di kampus. Nah, bagaimana penerapan integritas itu sendiri. Mari kita coba. Oke, jadi akan ada Kak Geisler. Nah, ini Kak Geisler. Halo, Geisler. Ya, hai. Halo Kak Oke, Niles, Kak ini sudah Geser. ada Kak Laila juga. Halo, Kak Laila. Halo Oke, Kak, selamat ya. malam. Sambil tunggu satu lagi ada Kak Anjani. Halo Kak Rinjani. Sudah, Oh, semua. Kak Rinjani sudah gabung ya? Ah, ini Ya, dia. Oke, sudah lengkap sekali. Apakah suara saya terdengar dengan baik? bagus. Terdengar Kak? Terdengar, Kak. Hmm. Oh, video putar-putar nggak di tempatku? Agak macet aja Iya. gitu. Mm-mm. Gak muter Kak. Baik. Ya, terima kasih banyak, Gisler, Laila, dan Anjani. Malam hari ini sudah berkenannya menjadi guest star live tapele di malam hari ini untuk tajuk memelihara integritas bagi kaum muda. Kenapa kita mengangkat topik soal integritas di kalangan anak muda? Tentu saja tidak terlepas dari uh, pandangan bahwa sebenarnya integritas itu sesuatu yang sangat esensial, yang sangat mendasar, bahkan itu sebenarnya menjadi kebutuhan pokok kita ya, ketika melakukan sesuatu hal, karena dari situlah kita bisa mengukur profesionalisme seseorang, apakah seseorang itu bisa bertanggung jawab terhadap satu hal yang diberikan, misalnya tanggung jawab yang diberikan kepada uh, dia atau tidak. Lalu kenapa anak muda yang kita hadirkan di malam hari ini? Karena kita percaya bahwa anak-anak muda itu adalah motor penggerak, dinamisator dan pemilik masa depan. So, tidak ada salahnya untuk kita ngobrol dengan anak-anak muda. Barangkali mungkin ada yang berpikir, anak muda kan masih minim soal pengalaman dan seterusnya. Tapi, tapi bagi kita, um, itu bukanlah masalah besar. Yang penting adalah apakah anak muda dikasih ruang yang banyak untuk membuat wacana, untuk berdiskusi, untuk membangun konstruksi berpikir yang baik atau tidak. Nah, saya perkenalkan dulu Geisler Mambraku nama lengkapnya, bisa dipanggil Geisler. Geisler ini adalah alumni dari Sekolah Anti Korupsi Online yang diadakan oleh Tapele. Jadi Geisler adalah alumni batch pertama. Geisler itu aslinya mana? Biak ya? Raja Ampat. Oh, Raja Asli Ampat. Oke. Okay. Raja Ampat. Ya, tempat yang sangat indah. Kalau mungkin pandemi kelar, teman-teman bisa main ke sana. Ketemu sama Geisler. Tapi saat ini Geisler tempuh studi di Aceh. Ini Geisler coba cerita dulu. Di Aceh itu ambil fakultas apa? Terus di universitas apa? Ya baik. Saya kuliah di Aceh tahun 2017. Di sini jurusan agribisnis Fakultas uh, Pertanian. Tapi saya lebih ya di sini saya terpengaruh ketika Kakak Neles membentuk apa pengumpulan pemuda
anti korupsi, di sini saya terpengaruh karena banyak fenomena di Papua yang namanya korupsi di fenomena di Papua itu paling terjun di sering di korupsi. Nah, makanya saya tertarik Oke, sip. di korupsi Tahan ini. dulu, tahan dulu. Keren. Oke, jadi geser ini dari ujung timur, saat ini tempuh studinya tuh di ujung barat. Keren banget kan? Ternyata dari timur Papua tuh bisa loh ke Aceh begitu studinya. Oke, yang kedua ini ada Kalaila. Nah, Kailala kayak Kalaila ini ada di Korps Mahasiswa Anti Korupsi Kosmik UI. Kalaila mungkin perkenalan singkat, saat ini kuliah di UI ya, di fakultas apa, lalu mungkin kesehariannya apa aja, singkat. Oke, Kanal, terima kasih banyak atas kesempatannya nih udah undang Laila di sini sebagai perwakilan dari Cosmic juga. Ya, jadi perkenalkan aku Laila. Sekarang kesibukan aku biasa baca buku dan juga Wah, keren. film dan stay tune terhadap isu-isu korupsi sekarang Keren banget. ini. Terus Eh, aku juga sekarang lagi menempuh pendidikan nih Kaneles di UI. Nah, aku ini anak sastra Arab. Jadi memang sebenarnya agak jauh ya antara korupsi yang memang gambarannya itu pasti orang-orang hukum gitu. Terus aku sebagai anak sastra tuh terjun langsung ke dunia ini. Cuma memang karena aku dari dulu suka pergerakan, aku suka isu-isu sosial politik, jadi makanya aku sangat-sangat stay tune lah terhadap isu-isu anti korupsi gitu. Begitu Oke, kan. mantap. Jadi anak sastra Arab, anak agribisnis ya, agrikultur, Ya. itu ternyata juga bisa loh ngomongin isu korupsi, jadi nggak hanya isunya anak hukum atau anak politik aja gitu. Eh, Jangan salah loh, mungkin nanti ke depan nih Kalala bisa punya kontribusi yang besar dalam mungkin menerjemahkan buku-buku atau literatur korupsi mungkin ya, ilmu-ilmu korupsi dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, siapa tahu, mudah-mudahan. Oke, yang ketiga ini ada Kak Anjani. Halo Kak Anjani, bisa diperkenalkan Halo. singkat. Kak Anjani sekarang di mana kuliah atau sekolah, lalu kesibukannya apa? Singkat aja. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Puspita Rinjani. Kalian bisa panggil Anjani. Aku sekarang udah tamat sekolah dan lagi persiapan mau kuliah. Dan sekarang kesibukan ya nunggu masuk kuliah karena kan masih pandemi. Good. Oke, jadi Kak Anjani ini dari staf muda. Jadi Mm-mm. saya perempuan anti korupsi Indonesia itu punya semacam bentukan organisasi kecil lah ya, namanya Spak Muda. Nah ini di sini tuh pasti anak-anak muda, dari namanya aja udah kelihatannya. Oke, Anak-anak muda. sip. Jadi itu teman-teman, tiga orang teman bicara kita di malam hari ini. Saya mau bilang ke teman-teman semuanya, kalau punya pertanyaan atau punya masukan gitu yang mau diobrolin bareng dengan uh, teman bicara kita, tiga orang ini, silakan ya disampaikan melalui kolom komentar, nanti kita bacakan, terus minta tanggapan dari mereka juga. Baik, kita ke topik integritas. Sebenarnya kalau teman-teman nih mendefinisikan integritas itu seperti apa, dan bisa tidak memberikan apa namanya, mungkin penjelasan versi teman-teman bahwa tindakan yang integritas itu seperti ini loh. Mungkin saya ke Kanjani dulu. Hmm. Oke, integritas. Kalau menurut aku sendiri ya, aku mendedikasikan integritas untuk diri aku sendiri itu adalah prinsip yang aku pegang. Nah, jadi kalau prinsip, kita orang berprinsip itu kan pasti ada rules hidupnya. Jadi kita ngikutin prinsip kita yang termasuk di dalam itu adalah kejujuran. Dan aku bilang kayak, aku pikir kalau anak muda itu memang bener penting integritas. Jadi kayak kalau kita nggak berprinsip, ya mana bisa kita berintegritas. Kayak gitu sih lebih. Integritas tuh prinsip menurut aku. Memegang Oke, teguh prinsip. ya itu adalah prinsip ya. Baik, Iya. kalau Kak Laila sendiri gimana melihat apa itu integritas? Oke, terima kasih Kaneles. Mungkin memang sama juga ya dengan Kak Rinjani ya. Pokoknya kalau kita ngomongin tentang integritas itu pasti nggak jauh-jauh dari prinsip gitu. Nah,
kalau menurut aku sendiri, tambahan dari aku, integritas itu merupakan suatu tindakan yang secara konsisten gitu. Jadi kita itu bertindak itu sesuai dengan apa yang kita katakan dengan tingkah laku gitu. Jadi Oke. bukannya kita menyuarakan soal oh ya kita jujur nih. Kita jujur, kita tanggung jawab tanpa ada buktinya gitu. Jadi Oke. harus ada buktinya dan harus secara konsisten gitu Kak Neles. Kalau menurut aku. Oke. Good. Oke, kalau Geser gimana? Integritas itu sebenarnya apa sih? Ya, ya sama lah. Jadi hampir sama kayak dua kawan ini. Ya, kalau menurut saya integritas itu bagaimana kita memiliki karakteristik nilai-nilai dari kejujuran, Oke. kebersamaan, konsistensi kita untuk bagaimana menuangkan nilai-nilai itu. Artinya konsistensi ini bagaimana kita berpatokan pada karakter kita yang baik, jujur, bertanggung jawab. Seperti itu kalau menurut saya. Oke. Wah, menarik ya. Jadi dari teman-teman punya penjelasan tadi itu sebenarnya kayak integritas itu ya prinsip kita. Itu adalah karakter. Bagaimana kita bisa konsisten, kita bertanggung jawab, kita bisa jujur ya. Wah, keren banget. Kalau teman-teman di sini gimana? Menurut kalian apa itu kejujuran? Coba dong tulis di komentar biar kita juga tahu. Nah, Ya. oke. Memangnya seberapa penting sebuah integritas dalam kehidupan seseorang? Apalagi misalnya, penting nggak sih anak muda punya integritas? Kalau dari teman-teman gimana? Oke, saya mau ke Lala dulu. Silakan. Oke, Kak Neles. Jadi seberapa penting anak muda itu mempunyai integritas? Penting sekali, Kak Neles, kalau menurut Laila. Karena kenapa? Anak muda itu merupakan aset bangsa, generasi penerus. Nanti di masa depan kita akan mengemban amanah bangsa ini, gitu. Dan kita juga menjadi calon pemimpin dan pengemban masa depan bangsa kita. Kita ini the leader of tomorrow. Jadi memang integritas ini harus selalu menjadi prinsip gitu, bahkan menjadi makanan untuk anak-anak muda saat ini gitu, dan tidak boleh terlupakan. Jadi kadang gini Kak Neles, anak-anak muda zaman sekarang itu mungkin selalu mengutamakan pencapaian akademis ya. Mungkin bagi kita yang masih mahasiswa atau masih bersekolah, kita mungkin lebih mengutamakan pencapaian akademis, tapi tidak diimbangi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas gitu, Kak Neles. Jadi seperti itu, Kak Neles, pandangan aku. Oke. Berarti sebenarnya ini tambahan lagi ya bahwa integritas itu bagian dari moralitas juga ya. Jadi ini tuh kayak komplit ya. Sesuatu yang ada di luar kita bisa bertanggung jawab, tapi juga di dalam kita tuh udah harus firm juga ya. Menarik banget. Oke, kalau Kak Geisler gimana? Penting atau tidak integritas buat anak-anak muda? Ya, kalau menurut saya untuk integritas bagi anak-anak muda itu sangat penting. Kita ketahui bahwa negara Indonesia, negara yang memiliki budaya, agama, adat, dan di dalam budaya, agama, dan adat yang ada di Indonesia itu dia mengandung nilai-nilai integritas. Bagaimana sih negara kita punya nilai-nilai integritas, tapi kita manusia atau orang-orang yang berada di dalam negara ini tidak memiliki nilai ini, kan sesuatu yang ya kalau mau dikatakan sangat lucu. Ya, jadi sangat penting kita menanamkan nilai integritas pada anak muda Indonesia karena kita memiliki negara yang berintegritas. Kita harus kita melihat kepada situasi yang ada di Indonesia ini, banyak sekali fenomena-fenomena yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita, bangsa yang berintegritas. Maka itu kita harus memiliki integritas seperti itu. Wah, ini keren banget nih. Kak Geisler itu mau bilang kalau sebenarnya dari sisi budaya, nilai-nilai lokalitas aja tuh sudah banyak loh nilai-nilai integritas di dalamnya. Masa orang-orang yang hidup dengan nilai-nilai, dengan adat istiadat tidak berintegritas. Nah, ini keren. Oke, baik. Kita coba dengarkan dari Kak Anjani. Kak Anjani, penting tidak anak muda menurut punya integritas? Menurut Kak Anjani gimana?
Kalau itu mungkin ya, pasti semua orang jawabnya itu tuh sangat penting Mm-mm. integritas. Aku Ya, setuju banget sama yang barusan pernyataannya Kak Neles tuh, Kak Getser maaf. Jadi kayak budaya kita tuh sendirinya udah ada integritas di dalamnya, udah ada prinsip-prinsip. Cuman kebanyakan kita itu yang nggak megang. Nah makanya dari itu, kalau budaya kita hilang, maka integritas anak muda juga bakalan hilang dong. Makanya kita harus jaga budaya kita supaya integritas anak muda juga tetap terjaga. Kayak gitu sih. Karena sangat yes. penting integritas. Ini keren banget nih. Jadi ternyata menjaga integritas, menjaga kebudayaan, nilai-nilai budaya itu bagian loh dari integritas itu sendiri, kata Kak Anjani. Nah, kita sudah ada pertanyaan nih dari Mbak Judi, Kristantini. Gimana cara supaya anak-anak muda beneran punya integritas? Nah, teman-teman silakan ditanggapi dulu. Bagaimana caranya? Mungkin contoh realnya tuh seperti apa dalam praktek kehidupan ini? Eh, dari Geisler dulu. Bagaimana caranya, Geisler, supaya anak muda ini bisa punya integritas? Iya. Kalau pada dasarnya anak muda punya integritas, kita melihat kembali lagi kepada kondisi dan lingkungan ya. Kondisi dan lingkungan yang mengajak kita. Di sini kita harus punya kejujuran, kesadaran. Kita juga harus mandiri, keberanian, bertanggung jawab, berkonsistensi, kedisiplinan dan keadilan. Ini adalah nilai-nilai dari integritas. Ya, saya mau katakan bahwa ketika kita tidak memiliki nilai-nilai ini, prinsip dasar integritas itu tidak ada pada kita, ya. Nah, tapi yang menjadi dasar ini adalah nilai-nilainya. Yang perlu adalah bagaimana menanamkan atau meningkatkan integritas itu pada anak muda atau generasi baru Indonesia. Seperti itu. Ya. Jadi, yang pertama, untuk meningkatkan diri kita dari nilai integritas, contohnya kita membuat janji, kita juga harus menepatinya. Dan itu sering terjadi di lingkungan masyarakat dan juga anak kuliah. Kita juga bersikap jujur, ya. Kita melakukan komunikasi itu juga menjadi salah satu nilai integritas, komunikasi yang baik, komunikasi yang jujur, beradaptasi melakukan karakteristik kita yang sesuai dengan nilai integritas. Yang berikutnya juga kita juga selalu menjaga diri dan lingkungan. Ini yang penting ya. Menjaga diri dan lingkungan kita agar tetap bersih dan terorganisir. Artinya, kita berkolaborasi di lingkungan yang mempunyai jiwa integritas itu. Ketika kita masuk kepada lingkungan yang tidak punya jiwa integritas itu, maka kita juga tidak punya nilai-nilai itu. Karena ya ini kalau mau dibilang kehidupan sosiologi lah. Ya, kita terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan ini yang jiwa berintegritas, maka kita akan punya prinsip dan karakteristik seperti itu. Kita juga fokusnya kita melakukan sesuatu dengan prinsip integritas. Kita bisa begitu. Wah, menarik ya. Berpikir positif. Sudah? Ya, kalau menurut saya. Oke. Jadi yang bisa saya tangkap ya dari Kak Gister tadi itu ada poin yang menarik di pernyataan bagian akhir itu. Bahkan Kak Gister itu bilang gini, berorganisasi yang tepat itu bagian loh dari cara kita bisa beneran berintegritas gitu. Jadi kalau mungkin praktiknya gini ya, jangan deh main sama mungkin kelompok-kelompok anak-anak yang mungkin sukanya ngebully orang gitu. Itu tuh malah nggak bagus kan. Nah, atau mungkin yang suka mabuk-mabukan, ya itu mungkin sebagai contoh aja. Jadi ini bisa teman-teman refleksikan atau mungkin bisa lihat dalam kenyataan hidup di sehari-hari ya. Kira-kira mana sih organisasi yang tepat gitu. Oke. Kita coba ke Kak Anjani. Kak Anjani, ini kan belum lama lulus dari sekolah gitu. Nah, kira-kira hal-hal apa sih yang waktu sekolah kemarin itu bisa dibilang ini loh bukti banget kalau ini itu bisa jadi integritas gitu. Jadi maksudnya ketika kita melakukan ini di sekolah itu adalah integritas banget gitu. Silakan Kak Anjani. Mungkin ada pengalaman seputar itu bisa di-sharing. Oke. Kalau pengalaman sekolah tuh banyak ya sebenarnya. Cuman beberapa nih ada yang ngena sampai inget banget gitu kan. Jadi gini. Gimana caranya kita punya integritas? Yang pertama itu kuncinya berani sih kalau di lingkungan aku, karena
banyak orang yang punya integritas tapi nggak berani, akhirnya dia tidak berintegritas kayak gitu. Oke. Contoh waktu aku sekolah, jadi kan kalau ada biaya les tambahan itu kan nggak dipungut biaya tuh kan. Nah, dan sini sekolah itu mungut biaya, dan aku tuh termasuk orang yang nggak setuju dan sampai buat acara kayak bukan demo sih, kayak eh, bener-bener nggak setuju akan itu, dan akhirnya sampai aku tuh kayak trending topik di ruang guru. Jadi justifikasi kayak aku tuh bawa anak nakal yang nggak setuju adanya les, yang nggak mau belajar kayak gitu. Padahal kan aku tuh cuman, loh, benernya peraturannya tuh nggak boleh bayar, kenapa harus bayar? Terus juga ngasih hadiah sama guru. Ini aku berdampak aku sampai sekarang sih. Nilai ijazah matematika aku itu kecil, 78 cuman. Gara-gara aku nggak les sama guru itu. Jadi teman-teman aku yang lain itu les di luar jam pelajaran kan privat sama guru itu. Dan pada saat itu tuh aku nggak bener-bener nggak datang karena aku nggak bisa. Dan akhirnya itu tuh gurunya jadi kayak gimana gitu sama aku, dan akhirnya berdampak lah ke nilai aku, dan itu bener-bener kebekas sampai sekarang ya. Tapi ya gini ya, ya ini aku bener, kenapa jadi aku yang kena? Jadi ya udah, pokoknya aku bener, nanti suatu saat orang bakalan tahu mana yang bener mana yang salah, gitu aja sih. Makanya kayak banyak orang berintegritas tapi karena lingkungannya begitu, dia jadi kayak daripada aku dapat nilai kecil, daripada ini lebih baik aku gini, padahal itu salah. Kayak kebiasaan salah, salah tapi udah jadi kebiasaan, jadi yang bener tuh jadi aneh kayak gitu. Wah, keren banget nih ceritanya. Eh, iya, keren banget. Jadi itu kayak apa ya? Bukti bukti besar banget ya. Kalau Sangat kalau tulis. sangat sangat besar itu. Maksudnya ini loh kayak integritas itu ya kan. Sebagai tambahan lagi, jadi kalau tadi Kak Gester udah bilang nih soal organisasi, nah Kak Anjani menunjukkan kepada kita bahwa integritas itu juga adalah keberanian. Dan keberanian itu contohnya seperti ini. Jadi kalau ceritanya Kak Anjani kayak gitu, nah mungkin teman-teman punya cerita juga, ada yang mungkin menolak untuk menyontek dan seterusnya gitu kan, atau mungkin titip fingerprint dan seterusnya. Nah ini kejadian titip fingerprint ini biasanya terjadi di dunia perguruan tinggi biasanya ya. Tapi kita coba dengarkan dulu nih dari Kak Laila. Ada nggak pengalaman kayak gitu dan pengalaman lainnya seperti apa? Silakan Kak Laila. Nah, kalau misalnya di perguruan tinggi sendiri, mungkin aku belum menemukan celah-celahnya nih, Kak Neles. Karena Hmm, misalkan kalau di universitas aku sendiri hmm, belum ada yang benar-benar blow up banget gitu hmm, mengenai kasus-kasus seperti itu gitu. Tapi mungkin karena aku pernah bergelut di organisasi gitulah, di sebuah ya. organisasi, aku nggak mau sebutin namanya. Jadi memang ada sesuatu yang mengganjal gitu Kak Neles. Ada sesuatu yang mengganjal di sini. Jadi kalau misalkan di organisasi itu kan kita membuat proker ya, biasanya program kerja, nanti ada project kayak seperti webinar, kayak seperti juga ya webinar, seminar dan lain sebagainya lah seperti itu. Dan itu pasti dalam membuat proker itu sendiri itu ada rancangan dananya. Nah, itu pasti ada Hmm. rancangannya, ada proposalnya. Nah, itu di rancangan dananya itu di Ada apa ini Om? Ayo Ada aja apa? diceritain. antara dana yang sebenarnya dengan dana yang ada di proposal agak berbeda, begitu kan. Oke. Oke. Lalu ada di mana juga aku pernah menemukan juga bahwa kwitansi yang digunakan ya untuk di proposalnya itu kan biasanya kalau di organisasi itu kan kwitansinya tuh harus ditempel tuh Kak Neles di Hmm, proposalnya itu juga pakai kwitansi pembayaran untuk pembayaran lain gitu. Begitu Kak Neles. oke. Jadi itulah celah-celahnya sih yang aku rasakan benar-benar, yang aku alami benar-benar itu waktu dulu di sebuah organisasi. Begitu Kak Neles. Oke, ya, komplit ya. Oke, saya mau ingatkan lagi teman-teman semuanya, cerita luar biasa dari teman bertiga ini eh, masih akan berlanjut. Jadi kalau teman-teman di sini mau memberikan pertanyaan,
topik untuk didiskusikan ya, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan isu apa gitu yang mau ditanggapi oleh teman bertiga ini silakan. Nah, tapi saya juga mau kasih tahu nanti di akhir diskusi ini ada Kak Anjani yang akan nyumbang satu lagu loh untuk menghibur kita semuanya. So stay tune, jangan kemana-mana gitu. Jadi cerita kita masih berlanjut. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Cerita yang luar biasa tadi itu. Nah, kalau teman-teman sendiri, ketika memaknai integritas, apakah itu hanya mungkin terbatas pada misalnya nih, itu penting untuk diriku gitu. Nah, apakah kemudian teman-teman berpikir bahwa ketika seseorang memiliki integritas, itu juga akan punya dampak kepada lingkungannya? Masih gini, ketika dalam melakukan sesuatu hal ya, ketika orang yang berintegritas itu, apakah selamanya ya itu urusan dia pribadi untuk dirinya sendiri, ataukah sebenarnya itu juga bisa berdampak atau memberikan sesuatu hal yang positif, yang baik ke lingkungan sekitar. Jadi kita butuhkan lebih banyak lagi orang-orang berintegritas supaya lingkungan sekitar kita itu berdampak. Nah, teman-teman melihat ini bagaimana? Apakah integritas itu hanya sebatas kebutuhan personal kah atau seperti apa? Mungkin Kak Anjani dulu. Oke, jadi integritas ya. Untuk pengaruhnya, tentu kalau ada satu orang berintegritas, itu bakalan ada satu teman-temannya yang lain. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena berdasarkan pengalaman aku sendiri kan, biasa anak muda tuh dia tuh pingin mengatakan sesuatu, tapi nggak berani. Tapi karena kalau udah ada satu yang muncul, udah rame tuh yang ikut. Aku ada contohnya, kayak misal integritas tuh kan balik-balik lagi ke prinsip dan pasti balik-balik lagi ke anti korupsi kan. Ada waktu aku sekolah itu remedial, itu katanya nggak usah remedial, tapi bayar aja uang cuma 20.000. Tapi kan itu salah kan, dan aku menolak. Aku nggak mau kan, kalau kalian teman-teman aku bilang nanti nilai merah bla bla bla, dan aku bilang kayak ke teman-teman, ya udah nilai aku yang merah, kalau kalian mau bayar silakan bayar. Dan akhirnya banyak yang ikut, aku ikut anja, jadi akhirnya nggak jadi bayar, jadi bener-bener remedial. Jadi kayak gitu, aku pikir memang bener harus ada orang satu yang berani, yang punya integritas, yang untuk maju. Jadi bakalan ada integritas lain yang akan lahir sih kalau menurut aku. Jadi memang harus pasti ada pengaruhnya ke lingkungan sekitar yang paling deket kayak gitu. Wah, luar biasa ya. Ternyata satu itu bisa melahirkan integritas yang lain. Tapi seperti kata Kak Anjani tadi, yang penting itu sudah harus menjadi prinsip ya Kak Anjani ya. Harus Tuh prinsip kata banget. Mbak, Harus berani intinya sih. betul. Tuh kata Mbak Judi, kamu hebat Anja, bangga banget, luar biasa. Masih maju di. Oke. Semuanya hebat sih. Betul. Kita ke Kak Gisler lagi. Kak Gisler, integritas sebenarnya kebutuhan personal kita, ataukah itu penting juga untuk orang lain? Gitu. Silakan. Jadi kalau menurut saya integritas itu seharusnya, kalau mau dibilang wajib, harus dimiliki semua orang. Ya. Kenapa? Saya ambil contoh nih pengalaman saya. Saya tidak ambil di kampus, saya tidak ambil di organisasi, tapi saya ambil personal saya waktu di kampung. Ya. Di kampung itu ada mahasiswa banyak sekali. Mahasiswa banyak. Tapi di kampung yang pernah terjadi masalah pengelolaan dana desa ya. Masalah pengelolaan dana desa itu ya sedikit melenceng. Masalah aturannya. Tapi anak-anak berintelektual itu, mahasiswa berintelektual itu tidak bertindak. Apa sih jati diri sebagai mahasiswa ya? Pertama integritasnya. Kok tidak bertindak? Apa pengaruh lingkungan? Atau mungkin karena tidak berani? Ya, jadi dia harus sangat untuk, apalagi terutama kaum intelektual yang membangun bangsa ini, yang membangun negeri ini dari desa sampai kepada pemerintah pusat, itu dia harus memiliki integritas, wajib. Kenapa? Saya pengalaman itu, anak-anak itu, mahasiswa-mahasiswa di sana tidak berani bertindak. Saya bertindak, dan saya bilang, kalian
kalau tidak bertindak berarti integritas selama ini kalian bina di kampus, di lingkungan organisasi itu tidak ada. Saya mengajak. Tapi ingat bahwa kita kaum intelektual berintegritas untuk melawan sistem harus punya prinsip berani. Karena itu bukan hal yang gampang. Kayak gitu menurut saya. Jadi pengalaman saya di situ. Kita melawan aturan, masalah regulasi, masalah integritas kita untuk kebenaran, kejujuran, kebaikan, keberanian kita itu kita harus memiliki prinsip ya, pada dasarnya prinsip, dan kita harus bersabar karena itu bukan hal yang gampang untuk mengajak orang lain, dan hal itu penting karena pengalaman saya itu sedikit sekali yang punya integritas tapi tidak berani kayak gitu. Ya, keren banget nih. Sebenarnya cerita Gessler ini saya cukup ikuti juga ya, karena beberapa kali kita diskusi soal Gessler mencoba untuk membuka informasi tentang pengelolaan dana desa di desanya begitu. Dan ternyata itu banyak yang unprocedural, ada yang melanggar hukum dan seterusnya prosesnya itu, dan pengelolaan dana desa juga tidak terlihat output dan outcome-nya gitu. Hasil dan dampaknya seperti apa. Makanya upaya yang dilakukan Gessler kemarin itu saya turut mengapresiasi ya. Dan menurut saya apa yang cerita Gessler tadi itu memang benar banget. Dia sendiri melakukan itu, coba untuk membongkar itu, dan ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatnya waktu itu, aparat desa waktu itu. Itu keren banget sih. Oke, Gessler, terima kasih. Kita ke Kak Laila. Gimana nih Kak Laila melihat ini kebutuhan kita sama seperti dua orang teman kita tadi, ataukah harus dimiliki oleh yang lain juga? Oke, Kak Niles, menurut aku setuju dengan poin yang dikatakan Kak Anjani, Kak Gessler tadi, gitu, bahwa memang integritas itu diwujudkan di semua kalangan, gitu. Jadi bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga berdampak pada orang-orang di sekitar kita, gitu. Jadi jadi seperti yang Kak Anjani tadi bilang, gitu ya, kita bisa menjadi agen kebaikan, gitu. Kita bisa merangkul teman-teman kita untuk berbuat yang baik, gitu, berbuat jujur, berbuat hal-hal yang mengandung integritas, gitu. Jadi ketika kita sudah berintegritas, ketika kita sudah berhasil menjadi sosok yang berintegritas, kita bisa dipercaya oleh orang lain dan disenangi oleh orang lain. Lalu kita itu juga dapat meminimalisasi, karena kita kan merupakan agen kebaikan nih, kita dapat meminimalisasi adanya perilaku buruk begitu, Kak Niles. Itu pandangan dari Laila. Ya, keren sih. Iya, betul. Ketika seorang memiliki integritas, dia tuh bisa meminimalisir ya hal-hal buruk, baik apakah itu tindakannya atau dia mungkin bisa mencegah orang ya, terutama dari lingkup yang terkecil ya, orang sekitar dan seterusnya. Keren banget. Nah, ini ada komentar dari Mbak Judi. Integritas hanya akan jadi slogan tanpa kepedulian dan keberanian. Benar banget nih, setuju banget. Kalau teman-teman di sini gimana? Apakah punya pertanyaan, punya masukan, punya pendapat lain? Silakan saja dikomentari sekarang. Kita bakal ke pertanyaan terakhir. Jadi ngobrol-ngobrol santai kita nggak terlalu lama juga ya. Tapi tadi sudah banyak hal yang di-sharing oleh ketiga teman kita ini. Dan tetap di sini karena di akhir nanti ada Kak Anjani yang bakal perform buat kita. Oke? Ya, mungkin pertanyaan terakhirnya begini. Apa sih hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan perilaku yang berintegritas, atau untuk bisa menumbuhkan sifat-sifat berintegritas, perilaku yang anti korupsi, perilaku yang bisa membantu kita berjalan sesuai rel ya. Jadi tidak kemudian berkompromi terhadap cara berpikir yang jahat ya, hal-hal yang buruk gitu. Apa nih tindakan yang harus kita lakukan dan bagaimana kita memulai integritas kita itu? Kak Laila dulu, silakan. Oke, Kak Niles. Jadi kalau menurut aku sendiri, bagaimana menanamkan integritas itu, dan bukan hanya kita itu
berbuat baik di periode tertentu, tapi juga dapat secara kontinu, begitu ya Kak Neles ya. Jadi kalau menurut aku sendiri, yang pertama harus ada kesadaran dalam diri. Seperti yang Kak Gesa tadi bilang, harus ada kesadaran. Kita menyadari bahwa dengan nilai integritas ini, kita bukan hanya menguntungkan diri kita sendiri, tetapi juga menguntungkan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bertentangan dengan nilai integritas, maka kita merugikan diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita. Dan pastinya kita menyadari bahwa nilai integritas itu apabila diimplementasikan, itu output dan konsekuensinya itu akan baik begitu. Dan juga aku juga ingin menyinggung juga persoalan mengenai menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan Pancasila. Ya seperti yang kita ketahui ya, bahwa sebenarnya sebelum ada kata integritas, sebenarnya dalam agama itu sudah diajarkan begitu Kak Neles. Di dalam agama apapun itu sudah diajarkan untuk berbuat baik, untuk berlaku jujur, tanggung jawab, amanah begitu. Jadi Tuhan itu sebenarnya memang menyuruh kita untuk berbuat baik. Kenapa? Karena kita itu akan membawa ketentraman dan kedamaian gitu kepada orang-orang di sekitar kita apabila kita berlaku sesuai dengan koridornya begitu. Lalu juga lingkungan seperti yang Kak Anjani tadi bilang, kita harus bisa memilah lingkungan dengan baik gitu. Ibaratnya itu kalau kita main dengan tukang parfum, pasti kita akan wangi juga begitu, harum juga begitu, bener Kak Anjani. Terus jadilah seorang yang berprinsip gitu. Jadi kalau kita menjadi orang yang berprinsip, mau digoyahkan seperti apapun, mau nanti gelombang kehidupan itu seperti gelombang tsunami yang besar banget, kita nggak akan menyeleweng dari situ gitu. Kita nggak akan bertentangan dari prinsip yang sudah kita bawa gitu. Lalu kita juga bisa belajar dari tokoh-tokoh besar gitu. Tokoh-tokoh yang selama hidupnya itu mereka berintegritas. Mereka semenjak kecil sudah mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran gitu. Nah, jadi memang penting sekali untuk selalu belajar dari tokoh-tokoh besar, dari biografi mereka. Begitu Kak Neles, menurut Laila. Wah, keren banget. Oke, kalau Kak Anjani gimana? Apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan supaya berintegritas, supaya anti korupsi, sesuai koridor gitu? Silakan. Kalau menurut aku yang paling muda mungkin di sini. Jadi jangan takut tampil beda. Kenapa? Karena kita punya integritas, karena nggak semua orang itu punya integritas dan punya prinsip. Jadi kita harus berani tampil beda. Kita tunjukin ke orang-orang kalau kita tuh berani melawan kebiasaan yang salah. Karena kebanyakan tuh kebenaran, yang benar malah jadi aneh karena udah biasa salah. Terus jadi orang yang berani, balik lagi saya bilang berani, karena kalau saya lihat di lingkungan aku itu banyak orang yang berintegritas, tapi karena kebiasaannya udah seperti ini, banyak yang nggak berani dan takut berdampak ke dirinya sendiri, dan akhirnya ya udah dia ngalir ikut kayak air. Jadi kuncinya itu kalau balik lagi kayak anak muda sama aku, jangan takut tampil beda, jangan takut sama resiko, berani, prinsip tuh pegang teguh, pokoknya nggak usah dengar omongan orang. Kamu yang jalani hidup kamu, orang nggak tahu, dan kamu adalah pemeran utama kehidupan kamu, jadi ya nggak apa-apa tampil beda kayak gitu. Nice. Tampil beda, kita adalah pemeran utama ya. Jadi kalau sesuai dengan koridor ya jalan aja gitu. Justru kalau Kak Anjani kan ya memang itu keresahan mungkin kita semua ya. Kadang-kadang saat ini tuh sesuatu yang udah salah nih, tapi karena banyak banget orang yang mungkin terbiasa dengan hal itu, jadi kita yang mungkin muncul dengan satu pandangan yang berbeda, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang seharusnya gitu. Nah itu malah dianggap apa sih ini aneh banget deh, ya kan? Kayak gitu kan gitu. Jadi good, itu pesan poin yang bagus banget. Kalau Kak Gisler gimana? Silakan. Iya, kalau menurut saya kita untuk menumbuhkan itu pada generasi-generasi berikut, ikut di dalam untuk menjadi orang yang berintegritas. Ya, kita harus butuh namanya keselarasan hati, pikiran, perbuatan, dan tindakan kita. Ya, keselarasan. Ya, kita juga harus memiliki nilai-nilai positif di situ. Bertekad, dan punya kemauan untuk melakukan baik dan benar. Berpikir positif yang paling pertama. Terus arif dalam bijaksana melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fungsinya. Ya, indikasi-indikasi positif ini yang perlu kita belajar ya.
kita tahu negara kita ini negara yang punya undang-undang, negara hukum. Ya, kita harus mematuhi hukum itu, persatuan undang-undang tersebut, karena bagaimana sih nilai integritas kita kalau undang-undang ini kita tidak menjalankan mematuhi yang undang-undang yang berlaku. Ya, terus ya tentang korupsi, paling utama korupsi. Kita harus menolak korupsi. Korupsi itu tidak jadi di kalangan pemerintahan, tapi juga ada di organisasi, bahkan keluarga pun korupsi itu akan terjadi, ya. Gratifikasi dan lain sebagainya, kita harus menolak itu. Ya, karena semuanya dia punya indikasi negatif juga, ya. Kan akan ada orang yang melanggar sumpah dan janji jabatan, ya. Itu. Orang yang akan melakukan rekayasa, pendataan dan lain sebagainya, fenomena-fenomena yang banyak terjadi. Jadi hal-hal indikasi negatif ini yang kita tidak perlu untuk ikuti, tapi kita melakukan nilai-nilai, kita menanamkan nilai-nilai integritas itu di dalam diri kita, ya. Pada satu dasarnya kita punya keberanian, punya prinsip, itu harus kuat, ya. Karena ini Indonesia, negara kita ini, menurut perspektif saya, kita mempunyai nilai-nilai itu, tapi sedikit sekali orang yang memiliki bertindak dari integritas itu. Terima kasih. Ya, benar banget sih, Gisler. Jadi itu satu perspektif yang keren juga ya. Sederhana sih. Dipatuhi aja aturan-aturan yang ada saat ini. Kayak kita di jalan raya, gimana sih mematuhi aturan undang-undang tentang lalu lintas gitu. Itu tuh bisa menunjukkan ya. Konon katanya kalau ini ada pepatah nih, kalau mau tahu suatu masyarakatnya, atau mau tahu bagaimana karakter masyarakat di suatu daerah, suatu bangsa, suatu negara, lihatlah bagaimana mereka di jalan rayanya gitu. Ya, jadi kalau di jalan rayanya, wah orangnya seperti itu ya pasti masyarakat itu sedang kaca-kacanya. Konon ada seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak, ini satu sharing ya, satu kesempatan sharing dengan teman bertiga kita ini yang sangat luar biasa. Mereka masih muda banget dan sudah punya perspektif tentang integritas yang sudah cukup komprehensif. Punya pengalaman tentang bagaimana menerapkan integritas dalam kehidupan mereka, begitu teman-teman. Nah, saya juga mau bilang kalau teman bertiga ini, Gisler, Laila, dan Anjani, itu sebenarnya saat ini kita sedang menginisiasi ya satu forum namanya Integrity Talk. Jadi teman-teman stay tune aja, Integrity Talk ini kita bakal launching nanti. Apa itu Integrity Talk? Itu adalah forum interaksi, forum diskusi untuk anak-anak muda di Indonesia. Mereka bertiga ini tergabung di dalamnya, termasuk juga Tapele. Jadi kita bakal launching, tapi informasi selengkapnya akan nanti kita publikasikan. Jadi teman-teman harus kepo, apa nih Integrity Talk? Namanya kok Integrity? Nah, makanya malam ini kita bahas dulu sebenarnya integritas itu apa. Nah, kita sudah dapatkannya. Mudah-mudahan tadi itu bermanfaat sekali. Baik, seperti yang saya janjikan, atau saya umumkan di awal, untuk menutup sesi live kita di malam hari ini, ngobrol singkat ini, kita bakal dihibur oleh Kak Anjani. Kak Anjani tolong diperkenalkan ya, atau mungkin dipaparkan apa sih? Mungkin dikasih tahu. Ya, latar belakang, musik, lagu, lirik mungkin ya, yang sudah dipersiapkan itu bercerita tentang apa. Silakan Kak Anjani, saya kasih kesempatan. Oke, thank you. Bentar, ambil gitar. Udah siap. Jadi ini lagu sebenarnya aku aransemen sendiri, tapi ada comot-comot dikit dari lagu lain. Aku rubah dikit-dikit aja. Sebenarnya menginspirasi lagu aku ini simple banget inspirasinya. Waktu itu siapa ya, Kak Dini atau Kak Maria ngirim video Kak Neles di grup lagi nyanyi kan. Terus aku pikir wah bagus juga kalau buat lagu tentang integrity talk. Terus ada yang nyeloteh itu di grup kan, Voice of Integrity. Wah bagus juga tuh kata buat judul lagu. Jadi kayak aku coba-coba aja sih dikit dan kayaknya dapet sih dikit walaupun gak bagus-bagus amat.
By the way, aku tuh masih pemula main gitar, jadi mohon maaf. Terus suara aku jangan bandingin sama Kak Neles, sana suara aku nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Oke. Yes, oke teman-teman, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Anjani. Silakan. Kedengeran nggak sih suaranya? Kedengeran Mantap. Kak? Mantap. Oke. Oke. Voice of integrity, when we are young agent who carried Indonesia for bigger Indonesia. Cause we are understand Indonesia have big future that too bright to scary fight. Be brave, be stronger. We are millennium generation that want Indonesia be the light for big future. Udah sih pendek aja. Yeay. Wah, keren banget ini. Keren loh. Gimana nih teman-teman, mau di request ulang lagi kah? Nanti kita kapan-kapan buat dong liriknya sama-sama biar mudah. Boleh banget. Oke, wah terima kasih banyak ya. Iya kalian semua anak-anak muda kebanggaan. Terima kasih Kak Kaspak. Ya, makasih semua. Makasih Kak Nela. Yeay. Terima kasih Makasih, banyak Kak Kak Nela. Doni. Ya, berarti itu ya sudah berakhir sesi diskusi kita di malam hari ini live Instagram Tapele dengan tajuk memelihara integritas bagi kaum muda. Terima kasih banyak ya saya ucapkan atas nama Tapele kepada Kailala dari Kosmik UI, Kak Gisler, alumni Sako Tapele, dan Kak Anjani, Spak Muda. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah bergabung dari hampir 1 jam yang lalu. Ada Mbak Judi, ada kakak-kakak Spak, ada teman-teman mungkin Kosmik yang hadir, teman-teman Spak Muda, teman-teman alumni Sako Tapele, teman-teman Tapele, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Itu saja teman-teman. Sehat-sehat selalu. Jaga kesehatan. Jangan keluar kalau tidak ada yang penting. Salam anti korupsi. Sampai jumpa. Sampai Berjumpa jumpa. semua. Thank you. Dadah. Jadi malu. Bye-bye. Keren Kak Rinja. Bye. Sampai jumpa.